Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kalista Werunisa, Hopipah Septriana, Ulpi Gurtiasari, Gilri, dan Wikarama Agustira. Di dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu diambil dari kutipan jurnal pemanfaatan gliserol dari oli bekas sebagai surfaktan gliserol ester. Materi pertama yaitu akan dibacakan oleh Gilang Sapitri. Kepadanya dipersilahkan. Pendahuluan. Lemak mempunyai komponen dasar, yaitu asam lemak dan gliserol. Komponen ini dapat diperoleh sebagai hasil hidrolisis lemak ataupun minyak, dan senyawa lipid lainnya. Asam lemak merupakan golongan senyawa asam karboksilat dengan gugus COH berdasarkan struktur kimianya. Asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang tidak mempunyai ikatan rangka, dan asam lemak gliserol adalah senyawa alkohol dengan gugus hidroksil berjumlah 3. Gliserol berwarna, tidak berbau, dan memiliki transesterifikasi. Surfaktan adalah senyawa kimia yang bekerja dengan menurunkan tegangan tegangan antar muka terdispersi serta mengontrol jenis untuk mendapatkan yang mempunyai 100 Celcius selama 30 menit untuk menghilangkan air yang terkandung di dalam minyak. Pada proses transesterifikasi, minyak jelantah dilakukan dengan mereflux minyak jelantah dengan penambahan larutan kalium metoksida pada suhu 700 Celcius selama 2 jam. Setelah itu, diamkan selama 15 menit, maka akan terbentuk 2 lapisan. Yang selanjutnya yaitu dipisahkan kedua lapisan tersebut. Lapisan bawah yang merupakan gliserol selanjutnya dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan H3PO4 85% sebanyak 5%. Lalu reaksi
dilakukan pada suhu 75-80 derajat Celcius selama 2 jam dan produk yang terbentuk didiamkan selama 1 jam hingga terbentuk 3 lapisan. Yang selanjutnya, lapisan-lapisan tersebut dipisahkan dengan cara filtrasi. Filtrat yang dihasilkan kemudian dipisahkan lagi dengan menggunakan corong pisah. Lapisan bawah pada filtrat ini merupakan gliserol. Selanjutnya, lapisan gliserol tersebut ditambahkan dengan karbon aktif sebanyak 5 gram untuk 100 ml gliserol. Yang selanjutnya yaitu campuran tersebut kemudian diaduk 10 menit dan didiamkan selama 15 menit. Setelah itu, saring filtrat yang dihasilkan selanjutnya dipanaskan pada suhu 130 derajat Celcius selama 2 jam untuk menghilangkan metanol dan air yang terkandung dalam gliserol. Gliserol yang dihasilkan selanjutnya diuji densitas, viskositas, pH, warna, kadar gliserol, kadar abu dan kadar airnya, serta uji gugus fungsi dengan instrumen Fourier Transform Infrared atau FTIR. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Hopipah. Yang selanjutnya adalah hasil dan diskusi isolasi, pemurnian dan karakteristik gliserol dari minyak jelantah. Pengisolasian gliserol dari minyak jelantah dapat dilakukan dengan proses transesterifikasi. Minyak jelantah yang sebelumnya telah mengalami proses filtrasi untuk menghilangkan pengotor kasar, serta proses pemanasan untuk menghilangkan kadar air yang dapat mengganggu. Selanjutnya, mengalami proses transesterifikasi dengan penambahan kalium metoksida. Hasil reaksi tersebut menghasilkan metil ester dan gliserol yang saling terpisah akibat perbedaan kepolaran, gliserol di lapisan bawah dan asam lemak di lapisan atas. Gliserol yang telah dipisahkan dari asam lemak selanjutnya ditambahkan dengan asam fosfat untuk meningkatkan kemurnian dari gliserol tersebut. Hasil reaksi tersebut akan menghasilkan 3 lapisan. Bagian bawah merupakan endapan garam kalium fosfat, bagian tengah merupakan gliserol, dan bagian atas merupakan asam lemak. Lapisan gliserol yang telah dipisahkan selanjutnya ditambahkan dengan serbuk karbon aktif untuk menyerap pengotor yang masih berada dalam gliserol. Setelah itu, difiltrasi dan filtrat yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk menguapkan metanol ataupun air yang berada di dalam gliserol. Gliserol yang telah dihasilkan tersebut selanjutnya diuji sifat fisik dan kimianya. Dari tabel terlihat bahwa kadar gliserol setelah mengalami proses isolasi dan pemurnian adalah 87,91%. Hal ini disebabkan masih adanya zat pengotor yang masih berada pada gliserol tersebut, yang terlihat pada kadar abu sebesar 1,85%. Selain itu, dari warna yang tampak, minyak jelantah yang mula-mula berwarna kemerahan setelah mengalami proses isolasi menjadi berwarna kuning. Kemudian, setelah mengalami proses pemurnian menghasilkan gliserol berwarna kuning bening yang menunjukkan masih adanya pengotor, karena warna sebenarnya dari gliserol murni adalah bening. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Wika Rama Agustira. Kadar air yang sebesar 0,7% akan mempengaruhi nilai viskositas dan densitas dari gliserol tersebut, sehingga kandungan air di dalam gliserol perlu dihilangkan, sedangkan pH 6 menunjukkan gliserol bersifat asam. Hal ini mungkin dikarenakan masih adanya sisa asam dari asam fosfat ataupun asam lemak bebas yang berada pada gliserol. Kesimpulan dari penelitian adalah gliserol dari minyak jelantah memiliki sifat fisik dan kimia yang diantaranya
densitas 1,2721 gram per mili, viskositas 485 cp, pH 6, warna kuning bening, kadar air 0,70%, kadar gliserol 87,91%, dan kadar abu 1,85%. Kemudian untuk rendemen tertinggi gliserol ester yang dihasilkan dari penggunaan gliserol komersial yaitu pada waktu reaksi selama 180 menit dengan persen rendemen gliserol stearat 90,01%, gliserol palmitat 90,26%, dan gliserol oleat 85,11%. Gliserol ester yang dihasilkan baik dari penggunaan gliserol komersial dan gliserol minyak jelantah mampu menurunkan tegangan permukaan air, nilai hidrofilik lipophilic balance HLB dari setiap gliserol ester yang dihasilkan tidak jauh berbeda, yaitu pada kisaran 5 dan gliserol ester dari penggunaan gliserol komersial memiliki persen stabilitas emulsi yang lebih tinggi dari gliserol minyak jelantah, serta penggunaan asam lemak yang berbeda menghasilkan persen stabilitas emulsi yang berbeda. Lampiran jurnal bisa dilihat sebagai berikut. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang perlu ditanyakan, boleh silahkan. Izin bertanya. Boleh. Nama saya Alin Marlina dari kelompok 5. Izin bertanya. Apa itu proses transesterifikasi? Pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Izin bertanya juga. Oh iya, boleh. Ya, jadi bagaimana cara mengetahui kemurnian gliserol yang baru saja terbentuk dari minyak jelantah? Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alin. Jadi proses transesterifikasi ini yaitu proses pertukaran gugus organik air pada sweetener dengan gugus organik air pada alkohol. Itu mungkin yang saya ketahui. Iya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dijelaskan
oleh Hopipah? Jadi kalau untuk mengetahui murni atau tidaknya si gliserol itu, kita bisa lihat dari warnanya dulu. Pertama, kalau misalnya gliserol yang tadi gitu kan ada contoh kita membuat gliserol dari minyak jelantah. Nah, kan kadang ada yang langsung jadi murni, kadang ada juga yang belum murni atau masih ada zat pengotornya. Itu bisa dilihat kalau misalnya warnanya masih agak kuning, nggak bening putih gitu, berarti si gliserolnya itu masih ada zat pengotornya, seperti metanol, air, dan lain-lain. Kalau misalnya si gliserol udah berwarna bening, maka gliserol tersebut dapat dibilang gliserol murni. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup. Kalau sudah cukup, terima kasih untuk semuanya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?